Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hadiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hadiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hadiya ghani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita bersama di dalam majelis yang mengingatkan kita tentang keagungan dan kemuliaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama ketahui bahwa memang Nabi kita ini adalah Nabi yang memiliki kedudukan yang teramat tinggi, karena dia adalah Nabi yang paling dicintai, Nabi yang paling dikasihi oleh Allah yang menciptakannya sendiri. Begitu juga kita sebagai para umatnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah mencintai Nabi melebihi kecintaan Allah kepada makhluknya yang lain, maka kita sebagai makhluk sepatutnya turut mencintai Nabi melebihi kita mencintai segala apapun yang ada di muka bumi ini. Tapi permasalahannya, cinta itu gak bisa dipaksa. Betul apa nggak Ibu? Cinta itu hadirnya di dalam hati kita, tidak ada dipaksa. Dia datang, bahkan seringkali tidak seperti tamu, tak diundang. Cinta datangnya seperti tamu tak diundang, kok tahu-tahu datang, tahu-tahu dirasa, tahu-tahu bisa suka. Ternyata memang orang-orang untuk cinta sama manusia-manusia khusus, manusia-manusia spesial, itu haruslah juga dia menjadi orang-orang spesial. Untuk merasakan cinta kepada Nabi Muhammad, kita ini bukan cuma belajar mencinta, tetapi kita harus juga menjadi orang yang spesial. Karena Allah tidak akan sembarang membuat seorang Nabi dicinta, kecuali orang itu adalah orang yang juga spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu semua, kita kepengen belajar cinta sama Nabi, tapi gimana cara cinta? Karena ternyata cinta itu kan gak bisa dibuat-buat. Kita gini aja Bu, manusia itu diciptain sama Allah dengan sifatnya. Ternyata sifat yang paling menonjol pada diri manusia apa? Senang sama orang yang berbuat baik sama dia. Itu sifat kita tuh. Agak boleh dibaikin dikit, senang apa enggak? Disenyumin dikit, senang apa enggak? Apalagi dibagi-bagi hadiah dikit, senang apa enggak? Kalau ada dari kita, dikasih hadiah, dibaikin, diperhatiin, dipeduliin, sayang apa enggak sama Tuhan? Senang apa enggak sama Tuhan? Allah tiba-tiba masukin di dalam hati kita suatu rasa. Pertama, gak enak. Ya kan? Biasa begitu kan? Ada orang nawarin makanan sama kita sekali, 2 kali, 3 kali. Kita punya makanan dan nawarin dia, enak apa enggak? Pertama rasa gak enak. Tawarin. Kalau udah rasa gak enak muncul, kemudian rasa apa? Simpati. Kita langsung
Itu orang baik betul. Di antara banyak orang di sini boro-boro ditawarin. Dia doang yang paling perhatiin kita. Kita ditawarin sama dia. Gila apa enggak? Mulai tuh simpati, orangnya dilihatin sama kita, orangnya diperhatiin sama kita, sampai nanti udah berada pada titiknya apa bu? Cinta, sayang, suka, kagum. Kenapa? Takjub. Kok bisa ada orang yang mau baik sama saya? Kok bisa ada orang yang mau bagi hadiah sama saya? Takjub, bingung, rasa sayangnya muncul. Tapi kalau udah rasa sayang muncul, apa selesai? Allah kasih rasa apa? Tunduk. Jangan lupa, rasa tunduk manusia. Kalau dia udah sayang, dia tunduk. Apa kata yang dia sayang? Katanya iya. Katanya oke. Katanya siap. Itu kalau udah sayang. Lalu gimana caranya kita ini belajar untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka pertama bu yang harus kita ketahui adalah kebaikan apa aja yang sudah Nabi berikan untuk kita. Apa hanya duduk di maulid, baca sholawat bisa numbuhin rasa cinta? Kita perlu kenal dulu Nabi. Kita harus sering-sering tahu tentang sifat-sifatnya. Kita harus sering-sering dengar pengorbanannya. Kenapa bu? Karena justru dari kita sering mendengar akan perjuangan dan pengorbanannya untuk kita, maka rasa nggak enak, simpati, cinta, tunduk akan muncul untuk kita. Tuh, rasa nggak enak. Besok kalau udah tahu Nabi nggak suka, kita mau ngerjainnya udah mulai nggak enak. Kalau udah simpati, kita udah bela-belain, mulai apa? Mencari tahu lagi lebih. Kalau udah cinta, rasain sendiri betapa nikmatnya jatuh cinta sama Nabi. Kalau sudah jatuh cinta, ini PR-nya. Udah tunduk belum kita sama beliau? Sudah patuh belum kita sama beliau? Sudah mati-matian belum kita sama beliau? Maka kita lihat. Pertama, yang kita mau angkat dari tentang sosok mulianya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi kita itu punya sifat. Allah langsung yang memujinya dengan firman-Nya. Apa sifatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita punya seorang Rasul uswah. Uswah itu apa? Uswah itu panutan. Panutannya bagaimana? Karena hari ini yang jadi panutan itu banyak. Tapi apakah panutannya itu sesuai dengan kriteria? Belum tentu. Makanya Allah katakan Nabi itu panutan, tapi panutan hasanah. Panutan yang baik. Berarti kita semua yang menjadikan Nabi sebagai panutannya sama dengan kita orang-orang yang mau jalan di jalan yang baik. Apa yang Allah katakan sama kita? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Telah datang seorang Rasul kepada kalian. Yuk kita dengerin nih Nabi siapa.
Apakah Nabi itu manusia biasa seperti kita? Apa dia manusia seperti apa? Allah katakan laqad ja'akum rasul. Pertama kita tahu dulu, yang datang ini rasul, yang punya tugas sebagai utusan Allah. Min anfusikum, betul, dia jenisnya sama kayak kalian, yaitu dari bangsa manusia. Dia bukan bangsa jin, dia juga bukan malaikat. Tetapi sebagaimana yang diperumpamakan oleh apa? Oleh Nabi sendiri, bahwa dia menyatakan kepada kita bahwa dia adalah cahaya. Saya mau tanya, manusia dari cahaya apa dari tanah? Dari tanah kan? Iya. Manusia dibuat dari tanah. Nabi Muhammad dari manusia dia. Tapi ini lain sendiri nih. Basyarun laka, manusia tapi kayak bukan manusia dia. Bal yaqudu bainal hajar. Nabi itu seperti permata, jenisnya sama batu, tapi dia adalah batu permata di antara batu kerikil yang ada. Ibaratnya kita kerikil, dia permata. Sama apa enggak? Kalau kira-kira disandingin batu permata sama batu kerikil, harganya sama apa enggak? Disandingin batu permata sama batu kerikil, ketahuan enggak yang jelek siapa? Gitu. Ketahuan enggak yang murah siapa? Kerikil. Kita mengaku aja kerikilnya siapa? Kita kerikil. Nabi permata. Makanya kadang-kadang saya suka bingung. Ada orang dengan gampang gitu bilang Nabi itu sama kayak kita, sama-sama manusia, bedanya cuma dia adalah utusan. Pengen saya tanya samanya dari mana? Sama yang ngomong pengen saya tanya samanya dari yang mana? Dari ujung mananya? Batu permata emang batu, tapi sama dari mananya mak kerikil? Jadi pertama tahu dulu, Nabi bukan sembarang manusia. Kalau kamu menganggapnya Nabi manusia biasa, gimana akan muncul kekaguman dalam hati kita? Tak bisa. Nabi bukan manusia biasa. Nabi manusia luar biasa. Walaupun jenisnya sama-sama manusia, tapi dia tidak sama seperti manusia lain. Itu pahami dulu. Makanya Allah katakan min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Dia punya sifat. Sifatnya itu selalu merasa berat dengan apa yang menimpa kita. Saya mau tanya Bu, kalau kita tertimpa masalah, siapa yang paling gak bisa tidur? Apa Ibu bengong? Kalau Ibu punya masalah, siapa yang paling gak bisa tidur? Siapa? Gak bisa tidur sendiri? Iya. Berarti gak ada yang sayang dong. Ibu punya anak apa enggak? Anaknya lagi ditimpa masalah, tidur itu enak apa enggak? Setidaknya kalau kita lagi punya masalah, ada nggak di sana yang kagak bisa tidur? Sebenarnya ada kan? Siapa tuh umumnya yang nggak bisa tidur kalau kita lagi punya masalah? Ibu kita. Kalau kita lagi punya masalah, ibu kita nggak bisa tidur. Kenapa tuh ibu nggak bisa tidur gara-gara anaknya lagi punya masalah? Ibu kenapa nggak bisa tidur kalau anak lagi punya masalah? Sayang, perhatian, nggak tegaan, kebebanan. Rasanya kalau doa, kalau bisa minta, ya Allah, angkat beban tuh anak, kasih ke kita aja dah. Kok bisa sih doanya begitu? Tapi pertanyaan saya, ada nggak tetangga doain tetangganya begitu? Hah?
Ada satu tetangganya lihat tetangga lagi kelilit utang, dia doa, ya Allah kasih saya aja dah utangnya. Ada nggak tetangga itu begitu? Jangan tetangga, saudara saudara kandung tahu kita lagi dikejar-kejar punya utang banyak, atau di sepertiga malam dia berdoa, ya Allah angkat aja tuh beban utang, kasih ke saya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada yang begitu. Kalau orang tua bisa nggak begitu kira-kira? Orang tua masih bisa ya. Orang tua masih bisa. Kenapa? Kalau orang tua cintanya tulus banget gitu. Jadi orang tua kalau ngelihat anaknya susah nggak bisa tidur dia, nggak enak makan dia, air matanya ngalir terus dari matanya. Kenapa? Yang punya masalah anaknya. Itu karena bentuk pedulinya orang tua. Nah sekarang ibu tahu nggak? Kalau kita lagi punya masalah, yang paling hatinya susah itu Nabi Muhammad. Itu Allah langsung yang puji. Azizun alaihi ma'anittum. Ibu yang punya anak kecil tolong agak sedikit dikondisikannya. Oke. Kalau kita lagi punya masalah, ternyata di sana ada yang lebih dari ibu kita. Pedulinya, tidak bisa tidurnya, gelisahnya, memikirkan akan nasib-nasib kita. Itu dimiliki oleh siapa? Oleh satu nabi ini. Yang semasa hidupnya, kalau ibu mau tahu, tidak pernah lepas dari waktu malamnya, kecuali doa yang dipanjatkan adalah untuk meringankan beban umat. Saya mau tanya ibu, beban hidup kita ini yang paling berat apa sih? Beban hidup kita nih yang paling berat apa? Coba. Dosa apa nggak punya uang? Dosa apa kehilangan suami? Beban hidup kita ini yang paling berat dosa apa kita hilang pekerjaan? Coba kita pikir-pikir. Beban hidup kita apa yang paling berat? Karena sebagian orang ngira beban hidup itu kalau susah hidupnya di dunia, gak punya uang, kehilangan orang tersayang, kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin ditolak oleh halayak umat. Mereka menganggap itu adalah beban yang paling berat. Tapi cukup tahu, kalau ditanya sebetulnya beban hidup kita yang paling berat itu adalah dosa. Karena orang kalau nggak punya duit di dunia, begitu wafat udah nggak ada urusan sama dunia. Tapi kalau orang di dunia punya beban dosa, sampai di akhirat tuh beban masih ke bawah. Beban dosa masih ke bawah. Jadi kalau ibu menangis akan penderitaan yang ada di dalam dunia terhadap anak-anaknya, ada enggak? Saya mau tanya, ibu yang nangis mikirin anaknya takut masuk neraka. Coba. Ibu yang doa tiap malam kepengen keselamatan bagi anak-anaknya. Pernah enggak ibu doa di waktu malam itu yang ibu bayangin nasib anak ibu di akhirat? Saya berani jamin sedikit ibu-ibu yang ingat begitu. Karena keumumannya ibu dikasih
dikasih indera perasa sama Allah, itu baru urusan dunia. Makanya banyak ibu-ibu yang lainnya nyelamatin anaknya sampai akhirat. Banyak yang ibu-ibu sibuk kepengen anak-anaknya sejahtera di sini, tapi lupa mensejahterakan anak di akhirat. Tapi beda sama Nabi kita. Kalau Nabi kita, Nabi itu terbebani oleh beban kita, bukan sembarang beban, tapi yang membuat beliau menangis memikirkan beban hidup kita, itu adalah beban dosa-dosa kita. Beda kan Bu? Beda. Kalau kita di sini sadar, kalau punya masalah ada orang tua yang selalu siap membantu kita, kita kasih tahu sama ibu. Kalau kita punya dosa, ibu harus tahu di hati ibu, kamu punya Nabi yang selalu siap menolongmu kapan saja. Kita punya Nabi yang selalu siap menolong kita kapan saja. Gara-gara apa? Gara-gara yang membebani Nabi adalah beban terbesar hidup kita semua, yaitu beban dosa. Makanya setiap malam doanya, ya Allah, ampunin dosa umatku yang lalu maupun yang akan datang. Dosanya yang sengaja maupun yang tak disengaja. Dosanya secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Itu menjadi untayan doa Nabi dan bebannya. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat Bu, Nabi waktu wafat uban di kepalanya itu gak banyak. Kurang lebih uban ditemukan di rambut Nabi hanya 11 helai saja. Sedikit sekali. Tapi ibu tahu, uban itu tumbuh setiap kali turun ayat Allah tentang hari kiamat. Tiap ada ayat turun bicara tentang hari kiamat, rambut beliau memutih. Kenapa? Karena beliau terbebani, karena memikirkan beban umatnya. Ini Nabi kita bukan sembarang Nabi yang setiap malamnya rela untuk sujud di sepanjang tahajud, tapi sujudnya adalah terus berdoa memikirkan keadaan umatnya. Harisin setelah sifatnya yang begitu terbebani oleh bebannya kita nggak nemu ada yang punya sifat sedemikian rupa, yang sebegitunya memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita melebihi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sudah sampai di situ? Tidak. Allah kemudian pun melanjutkan sifat Nabi selanjutnya, harisun alaikum. Sudah dia ikut terbebani dengan beban hidup kita, Nabi pun memiliki sifat selanjutnya, sifat kepeduliannya yang tiada tara. Jujur Bu, apalagi di akhir zaman ini orang makin gak peduli dengan sesamanya, betul kan enggak? Orang makin gak peduli keadaan orang-orang di sekitarnya, betul kan enggak? Tapi, ada tapi, tidak demikian dengan Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu dia punya sifat selanjutnya adalah begitu peduli kepada kita, terhadap kita. Pedulinya akan kesejahteraan kita, akan nasib yang menimpa kita, itu selalu menjadi kepeduliannya. Ibu coba bayangin, kalau ada orang datang
ke rumah kita, nanya Bu sama kita. Contoh deh, ada toge nggak? Datang ke rumah nanyain toge. Kebetulan tuh hari ibu masaknya bayam, nggak punya toge ya? Ibu jawab apa dia? Hah? Nggak punya kan? Udah kan selesai sampai di situ. Ini baru perkara toge. Kalau Nabi ada orang datang ke rumahnya meminta sesuatu, Nabi nggak punya. Kira-kira jawaban Nabi apa? Nggak punya juga. Nabi emang beda, emang kita nggak punya, tinggal bilang nggak punya. Ada orang datang ke rumah Rasul, ya Rasulullah, Afina syai'an minat ta'am, berikan kami sebagian dari makanan. Ternyata rumah beliau sudah sekian waktu tidak ada makanan. Tetapi ada yang datang meminta makanan. Apa yang dilakukan sama Nabi? Pergilah kamu ke warungnya si fulan, beli, ambil yang kau butuhkan, letakkan di situ hutang atas nama Muhammad. Tuh bayangin. Pergi ke warung sana, sebut perlu apa, bilang itu utang atas bonnya yang namanya Muhammad. Nabinya nggak punya. Nabinya juga lagi lapar. Nabinya juga lagi perlu. Nabinya juga lagi butuh. Tapi saking pedulinya, Nabi gak mau biarin satupun orang yang datang ke depan pintu rumahnya kecuali pulang dia bawa apa yang diinginkannya. Kalau Nabi dengar ada sahabatnya yang lapar, yang paling sakit hatinya tuh Nabi. Kalau Nabi dengar ada sahabatnya yang kesusahan, yang paling gelisah Nabi. Ada sahabat yang mau nikahan, yang paling peduli untuk ikut campur itu Nabi. Kenapa? Karena beliau itu punya jiwa peduli. Bahkan sama kita umat yang belum dia jumpai pun, tatkala malaikat Israel mencabut nyawanya, bentuk daripada kepedulian Nabi terhadap umatnya itu sampai membuat Nabi bertanya di tengah sakaratul maut. Apa yang Nabi tanyakan? Duhai Israel, apakah seperti ini rasanya sakaratul maut? Malaikat Israel menjawab, duhai Rasul, telah kami ringankan rasa sakit ini untukmu. Ini rasa telah kami ingatkan. Ternyata Nabi merasakan betapa sakitnya rasanya sakaratul maut, tapi justru Nabi berkata, apakah umatku nanti juga akan merasakan sakit seperti ini? Ibu, ketemu kita aja belum, lihat kita langsung aja belum, tahu tentang buruk-buruk perangai kita pun juga belum, tahu betapa jauhnya kita dari ajaran Allah dan ajarannya pun Nabi tahu. Tetapi beliau memiliki kepedulian melebihi semua itu. Apa yang Nabi katakan? Apakah umatku nanti akan merasakan rasa sakit yang seperti ini? Malaikat Israel menjawab, untuk umatku pun telah kami ringankan nanti untuk mereka, duhai Rasul. Setidaknya malaikat Israel menjawab, nanti umatmu akan merasakan yang ringan juga. Tidak seperti umat-umat lainnya. Tapi apa jawaban Nabi? Kalau memang umatku nanti akan merasakan rasa sakit yang seperti ini, kalau begitu,
إذن اللهم شدده علي وهونها على أمتي. Kalau emang rasa sakaratul maut itu separah ini rasanya, seketika itu juga Rasul mengangkat kedua belah tangannya di tengah Israel mencabut nyawanya. Apa doa yang dipanjatkan? Ya Allah, tolong berikan rasa sakit kepadaku yang lebih lagi, agar kau ringankan rasa sakitnya nanti untuk umat-umatku. Ya Allah, beratkan rasa sakitnya sakaratul maut kepadaku, sehingga nanti kau ringankan beratnya sakaratul maut terhadap umatku. Di mana kita nemu ada orang yang sebegitu pedulinya sama kita? Nasib kita masih panjang, tetapi beliau sudah memikirkan akan keadaan kita semua. Tidak nemu. Saat kita tahu betapa Nabi Muhammad itu cinta sama kita, betapa Nabi Muhammad itu menginginkan keselamatan kepada kita, apa cukup sampai situ? Tidak. Seolah Allah ingin lagi mengenalkan sosok Nabi kepada kita. Harisun alaikum. Ternyata pedulinya bukan cuma kepada umat yang muslim saja, tetapi termasuk umat non-muslim sekalipun, mereka menjadi orang-orang yang diperdulikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah satu ketika beliau sedang duduk dengan seorang sahabat, tiba-tiba ada jenazah orang kafir lewat. Nabi kemudian berdiri, seraya air matanya membasahi pipinya. Sahabat yang melihat kejadian itu, mereka kebingungan. Mereka bertanya, duhai Rasul, bukankah yang mati itu adalah orang kafir? Bukankah yang wafat itu adalah manis? Mengapa kau menangis untuk kematiannya? Apa jawaban Rasul? Aku sedih karena ada satu jiwa yang tak berhasil kuselamatkan. Nabi nangisin nasib orang-orang non-muslim, karena Nabi tahu pada saat mereka tidak berada pada barisan Nabi, apa yang mereka akan dapatkan. Nabi menangis. Tapi kemudian Allah lebih tekankan di dalam ayatnya, bil mu'minina raufur rahim. Tapi pedulinya Nabi, perhatian Nabi kepada orang-orang yang beriman bukan cuma peduli, bukan cuma terbebani oleh beban kehidupannya, tetapi Nabi memiliki sifat lebih lagi, yaitu sifatnya Rauf Rahim. Dia pemaaf dan dia juga Maha Pengasih. Ini sifatnya Allah. Yang Allah katakan di dalam sifatku juga ada sifatnya Nabi Muhammad. Di dalam sifatnya Nabi Muhammad ada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di sini kita lihat Allah memberikan pujian Nabi yang ternyata pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan umatnya. Ada dari kita yang belum mengerjakan sunnah Nabi, pemaaf. Ada dari kita yang belum tahu cara mencintainya Nabi, pemaaf. Ada dari kita yang belum tahu cara mengikuti jejak hidupnya Nabi, pemaaf. Bukan cuma pemaaf, tapi Nabi penyayang, Nabi pengasih, Nabi yang begitu mencintai, yang selalu memikirkan akan keadaan kita bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama kita hari ini berkumpul. Kita berharap
Berkumpulnya kita mengantarkan kita pada kedekatan dengan sosok kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan kita mendengar akan perjuangannya, akan kasih sayangnya, akan luas daripada maafnya itu, membuat kita semua merugi jika sampai rasa cinta belum singgah di dalam hati kita. Nabi punya tetangga non-muslim Yahudi yang begitu jahat. Setiap hari kerjaannya selalu meletakkan sampah kotoran di sebelah rumah Nabi. Tidak jarang setiap kali Nabi membuka pintu, kotoran, duri dan lain sebagainya semua terletak di depan pintunya. Ini seorang Nabi mengalami peristiwa yang tidak mengenakan ini. Bayangin, kalau itu kita, mungkin kita sudah repot lapor ke RT, kita sudah repot lapor ke RW, kita sudah repot lapor ke sana sini, bahkan mungkin ribut sendiri. Betul apa enggak? Tapi mau berapa kali pun Nabi menemukan sampah dan duri di depan pintu rumahnya, beliau tidak pernah bersuara, cukup hanya dibersihkan sampah dan kotorannya, lalu dibuang di tempat sampah. Bertahun-tahun itu yang dilakukan Nabi. Sampai satu ketika Nabi melihat yang biasanya mau pergi beranjak keluar rumah, selalu menemukan adanya duri, adanya sampah, adanya kotoran, tetapi tidak ditemukan beberapa hari kotoran dan sampah dan duri itu. Apa yang dilakukan Nabi? Dicariin kemana pelaku yang biasa ngotorin rumah dia. Kalau kita kira-kira mau nyari yang begitu, ini dicari apa Nabi? Mau ngapain? Ditanyain kemana? Suruh sahabat cari, tanya, barangkali sakit. Ya Allah, pengen punya hati begitu sama orang yang udah begitu jahat, tapi kita masih peduli. Sama orang yang punya niat buruk, tapi kita masih peduli. Tidak. Apa yang dilakuin? Dapat berita Rasul sudah beberapa hari memang dia sakit keras, sakit parah. Apa yang dilakuin Nabi? Tanya, kira-kira berkenan nggak kalau kita jenguk? Kita teman sakit aja nengokin, kalau sempet, ya kan? Ada orang sakit kita tengokin, bela-belain. Apa kalau sempet? Kalau sempet kita mah jujur aja. Ada orang sakit mau nengokin kalau sempet, kalau keburu, kalau bisa. Ini kita manusia. Tapi Nabi Muhammad, walaupun orang jahat disempetin, mau nengok, masuk ke rumahnya. Begitu orang Yahudi ini melihat Nabi masuk ke rumahnya, Yahudi ini bilang kepada anaknya sambil air matanya berlinang, "Atik Aba Abdullah, Atik Abal Qasim, kamu mulai hari ini ikuti apa katanya Muhammad ini. Karena sungguh kalau bukan seorang Rasul, tidak mungkin dia mau berbuat baik sampai sejauh ini." Nangis. Yahudi itu terkejut. Selama ini meletakkan sampah, duri, kotoran di depan pintu rumahnya. Tetapi Nabi punya kebaikan sedemikian rupa kepada Yahudi tersebut. Walau jahat, walau buruk perangai, walau punya kerjaan yang tidak benar di mata Nabi, tetapi Nabi tidak pernah menaruh dendam sedikit pun di hatinya. Justru Nabi malah mendoakan hidayah untuknya, sehingga Yahudi itu pun kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan junjungan Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau Nabi sama orang Yahudi sebaik itu, gimana Nabi sama orang yang setiap hari hadir maulid? Gimana Nabi sama orang-orang yang setiap hari ingat untuk bersolawat kepadanya? Gimana kiranya kebaikan Nabi kepada orang-orang yang seringkali meneteskan air mata karena merindukannya? Bagaimana kiranya rasa cinta Nabi dan peduli Nabi terhadap umatnya yang memang selama hidup berusaha berjuang di dalam meneladani akhlak dan budi pekerti Nabi. Ya Nabi, duduknya ibu di sini nggak dilupain, sholawatnya ibu di mana tempat nggak dilupain, air mata ibu yang pernah jatuh karena mengenang akan sosoknya pun nggak dilupain. Yang sama-sama kita berharap semua kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini menjadi catatan ladang pahala kita di akhirat nanti. Di hari di mana kita paling butuh pertolongan, kita paling butuh diringankan beban, dan kita paling butuh akan kehadiran sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap ya Allah, langkah-langkah yang kita gunakan untuk melangkahkan kaki di dalam hadir maulid Nabi, kita berharap jadikan langkah-langkah ini sebagai saksi agar besok memudahkan langkah kami untuk datang pada perjumpaan bersama dengan Nabi. Ya Allah, langkah-langkah yang kami gunakan untuk hadir di tempat ini, jadikan langkah yang meringankan langkah kami besok untuk datang pada telaganya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, langkah-langkah yang kami gunakan melangkah untuk hadir di tempat ini, jadikan langkah yang memudahkan kami besok untuk bisa melintasi jembatan Sirat bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, duduknya kami di sini, bersimpuhnya kami di sini, berkumpulnya kami di sini, ya Rabb. Kami berharap agar besok kelak di akhirat kau kumpulkan Nabi dengan kelompoknya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabb, jangan lihat dosa-dosa kami semua ya Rabb, jangan lihat dosa-dosa hati kami semua ya Rabb, jangan lihat kesalahan-kesalahan kami semua ya Rabb. Engkau yang maha tahu akan semua salah silap ini ya Rabb. Engkau yang maha tahu banyaknya dosa-dosa di hati kami ini ya Rabb. Engkau yang maha tahu kesalahan-kesalahan kami ini ya Rabb. Engkau pula yang maha tahu beban kehidupan yang kami alami dan kami lalui ya Rabb. Ya Rabb, melalui wasilah Nabi Muhammad, ampuni dosa-dosa kami semua ya Rabb. Tutupi segala kekurangan-kekurangan kami ya Rabb. Hancur leburkan seluruh penyakit-penyakit di dalam hati kami ya Rabb. Dekatkan kami semua dengan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Allahumma ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad kami memohon kau bukakan pintu taubat untuk kami semua ya Allah. Bukakan pintu maaf untuk kami semua ya Rabb. Bukakan pintu kesembuhan untuk yang sakit di antara kami semua ya Rabb. Bukakan pintu kemudahan untuk yang sedang kesulitan di antara kami ya Rabb. Bukakan pintu rezeki bagi yang kesulitan rezekinya di antara kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, bukakan pintu husnul khatimah. Bukakan untuk kami pintu husnul khatimah. Bukakan kami pintu husnul khatimah sebelum akhir hayat kami ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dengannya kau hidupkan kami, ya Rabb, dengannya wafatkan kami, ya Rabb, dengannya pula kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina ya Rabb fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.